Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Dewan Nervozi dengan NIM 7708220001 dari kelas D4 SM01. Untuk presentasi kali ini, saya mengambil tema AI untuk animasi. Kita lanjut ke latar belakang. Untuk latar belakangnya sendiri, saya bagi ke dalam 2 poin. Yang pertama adalah perkembangan teknologi animasi. Kemajuan artificial intelligence telah mengubah produksi animasi. Dari yang sebelumnya manual, sekarang cukup dengan ngeprompt saja. AI ini juga membantu animator dalam tahapan teknis, seperti pembuatan gerakan, transisi animasi, ekspresi karakter, dan yang lainnya. Untuk poin berikutnya adalah tantangan dan pemahaman. Meskipun memberikan banyak manfaat, penggunaan AI ini juga menimbulkan berbagai tantangan, seperti ketergantungan teknologi dan berkurangnya pemahaman animasi. Ini bisa dilihat dari generasi baru yang sudah ketergantungan menggunakan AI dalam pembuatan animasi. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang belajar secara mandiri, sehingga diperlukan pemahaman yang tepat dalam penerapannya di industri multimedia. Selanjutnya kita akan masuk ke tujuannya. Yang pertama adalah menjelaskan peran AI dalam animasi. Bagaimana artificial intelligence digunakan dalam proses pembuatan animasi dan perannya dalam multimedia. Yang berikutnya adalah menganalisis manfaat dan tantangannya. Di sini kita akan mengidentifikasi manfaat yang diberikan AI dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pembuatan animasi dan tantangan yang muncul setelah proses penggunaannya. Yang selanjutnya adalah meningkatkan pemahaman profesional multimedia. Jadi untuk membangun kesadaran para mahasiswa multimedia agar mampu memanfaatkan AI dalam pembuatan animasi sebaik-baiknya. Untuk rangkuman dari webinarnya, ini dibagi ke 3 poin utama. Dan untuk poin yang pertama adalah apa itu Animaker. Jadi Animaker adalah aplikasi pembuatan video animasi yang di dalamnya dapat membuat video animasi dengan inovatif dan menarik dengan sistem drag and drop. Sama seperti pada aplikasi Canva, bedanya kalau Animaker ini khusus untuk pembuatan animasi. Dan salah satu fungsinya adalah Animaker itu digunakan untuk membuat video penjelasan, presentasi, dan lainnya. Dan dalam aplikasi Animaker sendiri, ini terdapat fitur-fitur yang sangat interaktif, yang salah satunya adalah fitur untuk mempercantik video. Untuk poin yang kedua adalah karakteristik utama dari aplikasi tersebut. Yang pertama adalah tersedia ribuan karakter yang siap di drag and drop yang dapat dikustomisasi dari pakaian, rambut, warna kulit, dan yang lainnya. Dan juga ada fitur untuk lip sync otomatis, jadi karakter dapat menyesuaikan mulut dengan narasi yang dibacakan. Yang selanjutnya juga ada fitur text to speech. Ini untuk membuat teks menjadi suara secara otomatis. Poin ketiga, kita akan belajar gimana cara membuat animasi menggunakan Animaker AI. Untuk cara pembuatannya, langkah pertama kita bisa search Animaker AI di browser kita. Langkah kedua, kita bisa login terlebih dahulu atau langsung saja pencet create for free. Langkah ketiga, kita bisa langsung klik generate with AI. Langkah keempat, kita pindah ke ChatGPT untuk membuat prompt yang kita inginkan. Sebagai contoh, saya di sini prompt bikin animasi gimana cara proses terbentuknya hujan. Langkah berikutnya, langkah kelima, kita bisa paste ini di Animaker AI. Langkah keenam, kita tunggu beberapa saat. Langkah ketujuh, animasi langsung jadi. Laut, sungai, dan daratan, menyebabkan air menguap dan naik ke atmosfer sebagai uap air. Selanjutnya kita masuk ke bagian artikel. Untuk artikel yang pertama, saya ambil dari sumber dari Kumparan dengan judul Media Pembelajaran Berbasis Web. Untuk rangkuman dari artikelnya dibagi jadi 3 poin utama. Untuk poin utama adalah apa itu Animaker. Animaker adalah aplikasi online untuk membuat presentasi atau video animasi kartun yang dapat digunakan dengan mudah dengan sistem drag and drop. Selain itu juga Animaker juga menyediakan cara membuat animasi yang memungkinkan Anda membuat konten secara menarik, seperti konten presentasi, infografis, video pembelajaran, dan yang lainnya. Beberapa fitur utama. Yang pertama adalah ada animasi tulisan tangan dengan efek transisi icon, animasi kartun, latar belakang musik, dan yang lainnya, sehingga memudahkan Anda dalam pembuatan video animasi. Selanjutnya kita masuk ke bagian kekurangan dan kelebihan. Untuk kelebihannya adalah sangat mudah meski bagi pemula, dan untuk kekurangannya adalah beberapa fitur dan template eksklusif itu hanya tersedia dalam metode berbayar. Berikutnya, saya mengambil artikel dari Cloud Computing dengan judul Cara Bikin Miniatur AI Bergerak dengan Gemini dan Google VO3.
Untuk rangkuman dari artikelnya itu juga dibagi dalam 3 tahap. Untuk tahap yang pertama adalah tahap persiapan. Jadi langkah pertama kita harus memiliki miniatur statis seperti action figure yang siap dianimasikan menggunakan Google Gemini. Dan yang kedua adalah tahap animasi. Untuk tahap animasi kita bisa mengakses Google AI Video yang terdapat dalam website Gemini. Kemudian kita bisa pilih program VO3. Setelah itu kita bisa mengupload gambar statis ke website Gemini tersebut. Langkah berikutnya adalah kita bisa memberikan prompt yang biasa kita gunakan. Untuk pembuatan promptnya itu bisa langsung kita tulis promptnya terlebih dahulu atau minta tolong kepada Gemini atau aplikasi AI lainnya untuk membuatkan prompt sesuai dengan animasi yang kita ingin animasikan. Kita akan masuk ke analisis dan pembahasan. Yang pertama adalah ini mengalami pergeseran dari keahlian teknis ke narasi. Akibatnya, ini mengakhiri era di mana pembuatan animasi itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan teknis, seperti menggunakan software-software rumit seperti Blender dan Maya. Akibatnya, sekarang semua orang mampu menggunakan AI termasuk guru-guru honorer yang ada di pelosok desa. Jadi sekarang mereka mampu membuat animasi video pembelajaran hanya dalam menggunakan prompt saja. Nah, akibatnya kalau hal ini terus berlanjut dan para animator muda juga menggunakan AI, maka AI akan menjadi standar visual dalam pembuatan animasi tertentu, sehingga animasi-animasi yang dihasilkan itu akan membuat animasi-animasi yang menonton tanpa ada tingkat kreativitas di dalamnya. Selanjutnya adalah dampak terhadap industri multimedia. Saya menangkap ini dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah sisi ancaman, dan sisi yang kedua adalah sisi peluang. Untuk sisi ancamannya sendiri adalah jasa pembuatan video animasi ekspanal sederhana itu terancam hilang, dikarenakan kebanyakan orang sudah mampu membuat animasinya sendiri. Jadi sudah tidak perlu lagi jasa-jasa animator untuk membuat video penjelasan sederhana. Dan untuk sisi peluangnya adalah animator profesional itu harus naik ke level konseptor, dikarenakan animasi-animasi yang digunakan AI pada saat ini masih belum bisa menangkap dialek atau berbicara dengan sangat organik, sehingga masih dibutuhkan skill-skill profesional untuk mengerjakan animasi-animasi di level-level tertentu. Untuk selanjutnya kita masuk ke refleksi pribadi. Untuk pembelajaran yang bisa saya ambil adalah saya memahami bahwa AI ini adalah alat yang sangat membantu dalam proses kreatif, terutama dalam bidang multimedia. Dan AI ini juga harus digunakan dengan bijak dan sangat baik. Tidak boleh digunakan untuk menyebarkan berita hoax atau melakukan hal-hal buruk lainnya. Selain itu juga dalam menggunakan AI, kita harus jujur dan bertanggung jawab ketika dalam menggunakan AI. Sebagai contoh, kita tidak boleh melakukan plagiarisme atau hal buruk lainnya. Sekian presentasi tugas besar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.